Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Ayu Andini dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan pada mata kuliah Fisiologi Hewan dengan dosen pengampu Ibu Syukria. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Baiklah, yang pertama itu ada pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan dari molekul besar menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel dan melintasi membran sel. Molekul yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui sistem ekskresi, seperti keringat dan urin. Pemecahan molekul makanan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu pemecahan secara mekanis dan pemecahan secara kimiawi. Pemecahan molekul makanan secara mekanis adalah pencampuran dan penggilingan makanan seperti makanan dikunyah oleh gigi. Sedangkan pemecahan molekul makanan secara kimiawi adalah pemecahan makanan dari molekul yang besar menjadi molekul yang kecil. Dan biasanya pada pencernaan kimiawi ini, pemecahan molekul makanan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimiawi akan melewati beberapa tahap. Yang pertama itu ada ingesti. Ingesti adalah masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua ada pemotongan dan penggilingan makanan yang dilakukan secara mekanik oleh gigi. Makanan kemudian akan bercampur dengan saliva sebelum ditelan. Yang ketiga ada peristaltis. Peristaltis adalah gelombang kontraksi otot polos involunter yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran pencernaan. Yang keempat ada digesti. Digesti adalah hidrolisis kimia atau penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. Yang kelima ada absorpsi, yaitu pergerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh sel tubuh. Yang keenam ada egesti atau defekasi, yaitu proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna juga bakteri dalam bentuk fekses dari saluran pencernaan. Selanjutnya yaitu macam-macam enzim pencernaan. Yang pertama itu ada enzim amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah tertelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di dalam usus, amilase terus memecah molekul zat pati hingga menjadi glukosa yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Yang kedua ada enzim protase. Enzim protase adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat beberapa jenis enzim protase, yaitu pepsin atau enzim pencernaan utama di lambung. Kedua ada tripsin dan kimotripsin. Yang ketiga itu ada enzim lipase. Enzim lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Enzim lipase juga ditemukan di dalam ASI. Fungsinya untuk membantu bayi mencerna molekul lemak saat menyusu. Yang keempat ada enzim maltase. Enzim maltase ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. Yang kelima ada enzim laktase. Enzim laktase adalah jenis enzim
pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Yang keenam ada enzim sukrase. Enzim sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus yang memiliki fungsi untuk memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Gula sukrosa banyak ditemukan pada tanaman seperti tebu, sorghum, dan bit gula. Sukrosa juga ditemukan pada madu namun dalam jumlah yang sedikit. Baiklah, selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan adapun organ tambahan seperti hati, empedu, lidah, gigi, kelenjar sativa, dan pankreas. Fungsi dari sistem pencernaan yaitu untuk mencerna segala macam makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita melalui serangkaian proses pencernaan. Makanan yang awalnya dalam bentuk kasar diubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Struktur saluran pencernaan pada manusia. Yang pertama itu ada mulut. Ketika makanan sudah masuk ke dalam mulut, maka proses pencernaan akan dimulai. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang masuk ke mulut kemudian ditampung dan dikunyah oleh gigi. Inilah yang disebut dengan pencernaan secara mekanik. Kemudian dilumasi oleh air liur dari kelenjar sativa agar mudah untuk menelan makanan, dan proses ini disebut dengan pencernaan secara kimiawi. Air liur mengandung mukosa atau lendir. Senyawa ini berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau sering disebut dengan enzim petialin. Enzim amilase ini berfungsi untuk memecahkan molekul amilum menjadi molekul maltosa. Makanan yang telah dikunyah kemudian masuk ke dalam faring dan esofagus. Saluran ini terletak di belakang trakea dan mediastinum rongga toraks. Esofagus atau kerongkongan ini akan menghantarkan makanan yang sudah ditelan untuk diolah lebih lanjut di dalam lambung. Di dalam kerongkongan terdapat katup yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk melindungi saluran nafas ketika kita menelan makanan atau minuman. Jika makanan masuk ke dalam epiglotis, maka akan menyebabkan tersedak. Di esofagus makanan ini diremas dan gerakan ini disebut dengan gerak peristaltis. Di ujung saluran esofagus juga terdapat katup yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan ke lambung dan mencegah makanan keluar ke esofagus. Makanan yang sudah masuk ke esofagus selanjutnya masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan organ yang berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan secara mekanik, di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau kim yang dibantu oleh otot polos. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan secara kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung ini terdiri dari pepsin, renin, asam klorida, dan lipase gastrik. Pepsin merupakan enzim yang berfungsi untuk memecah protein menjadi peptom dan proteosa. Renin adalah enzim untuk menggumpalkan protein susu atau kasein yang lalu dicerna oleh pepsin. Yang ketiga ada asam klorida, yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian ada lipase gastrik, yaitu enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Setelah melalui proses sistem pencernaan tersebut, lambung perlahan-lahan meneruskan kim atau bubur makanannya ke usus halus dengan gerakan peristaltik.
Di usus halus terjadi penyerapan nutrisi yang paling banyak. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Yang pertama itu ada duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari adalah bagian usus setelah lambung. Fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong. Pada permukaan usus kosong terdapat contoh-contoh usus yang disebut dengan pili. Fungsi utama pili adalah memperluas permukaan usus untuk penyerapan makanan. Yang ketiga itu ada ileum atau usus penyerapan. Ileum adalah bagian akhir pada saluran pencernaan usus halus. Nutrisi seperti vitamin B12, garam empedu, air, dan elektrolit yang belum diserap oleh jejunum akan diserap oleh bagian usus halus yaitu ileum. Pada usus halus hanya terjadi proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan senyawa kimia dari usus halus dan senyawa kimia dari pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Di usus organ aksesoris berperan penting dalam penghapusan indikasi pigmen empedu, racun, dan garam yang berlebihan. Usus halus berfungsi untuk mencerna makanan dari lambung. Proses pencernaan di usus halus dibantu oleh enzim usus dan enzim-enzim pankreas serta enzim empedu yang berada di dalam hati. Selain itu, usus halus juga mengabsorpsi produk digesti. Sebagian besar penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus dan hanya sedikit terjadi di lambung dan usus besar. Kemudian sari-sari makanan diserap dan akan dialirkan ke hati melalui pembuluh darah dan kelenjar limfatik. Dan selanjutnya, hati akan memproses pembagian zat makanan atau sari-sari makanan yang akan disebarkan ke seluruh tubuh. Zat makanan atau sari-sari makanan sebagiannya diubah menjadi lemak dan kemudian ditampung di dalam jaringan hati sebagai cadangan energi. Di usus halus terjadi gerakan peristaltik, yaitu mendorong makanan dari satu bagian ke bagian yang lain. Sisa kim yang berupa limbah kemudian diteruskan ke sistem pencernaan manusia berikutnya, yaitu usus besar. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam usus besar. Fungsi utama usus besar yaitu membusukkan sisa makanan atau limbah yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Di bagian kolon ini juga terjadi penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, zat makan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis anal ke anus dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada hewan yang terbagi menjadi dua, yaitu sistem pencernaan pada vertebrata dan sistem pencernaan pada invertebrata. Sistem pencernaan pada vertebrata terdiri dari 5 kelas, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Dan sistem pencernaan pada invertebrata yaitu ada filum Porifera, Coelenterata, Mollusca, Echinodermata, Platyhelminthes, Nematelminthes, dan Arthropoda. Yang pertama kita bahas yaitu sistem pencernaan pada kelas Pisces. Hewan yang termasuk dalam kelas ini memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Di dalam rongga mulut Pisces terdapat gigi yang berbentuk seperti kerucut dan lidah yang menghasilkan lendir tetapi tidak mengandung enzim. Di dalam mulut, makanan dihancurkan secara mekanis oleh gigi, kemudian makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Setelah masuk kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi dengan enzim pencernaan. Setelah selesai proses pencernaan di lambung, makanan akan masuk ke dalam usus dan terjadi penyerapan sari-sari makanan dan sisa makanan akan dibuang melalui anus. Kelas kedua yang kita bahas yaitu sistem pencernaan pada amfibi. Sistem pencernaan pada amfibi terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan terdiri dari hati dan pankreas. Hati akan menghasilkan empedu.
Di dalam rongga mulut katak terdapat gigi dan lidah. Katak memiliki lidah yang ujungnya bercabang dua dan berpangkal di rahang bawah. Lidah katak dapat dijulurkan keluar untuk menangkap mangsanya, yaitu serangga. Di dalam rongga mulut juga terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan ludah. Ludah ini berfungsi untuk mempermudah menelan makanan. Mangsa yang berhasil ditangkap akan langsung ditelan melalui kerongkongan dan dilanjutkan ke lambung. Di dalam lambung, makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang sudah dicerna di lambung kemudian masuk ke usus dan terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh dinding usus yang mengandung banyak pembuluh darah. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap oleh usus akan dibuang melalui kloaka. Kelas ketiga yang kita bahas yaitu sistem pencernaan pada reptil. Sistem pencernaan pada reptil terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan reptil terdiri dari kelenjar ludah, empedu, dan pankreas. Di rongga mulut belum terjadi proses pencernaan. Di rongga mulut belum terjadi proses pencernaan. Pada beberapa reptil seperti cicak, lidahnya digunakan untuk menangkap mangsa, sementara pada ular, taringnya dapat mengeluarkan bisa atau racun untuk melumpuhkan mangsanya. Makanan dari mulut akan masuk ke kerongkongan dan didorong masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan makanan secara mekanis yang dibantu oleh gerak peristaltik. Dan juga terjadi pencernaan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim kelenjar pencernaan. Makanan yang sudah dicerna akan menuju ke usus untuk diserap sari-sari makanan. Kemudian, sisa makanan yang tidak diserap akan dibuang melalui pembuangan sisa makanan, yaitu kloaka. Baiklah, selanjutnya yaitu kelas apes. Pada umumnya, saluran pencernaan apes terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, kelenjar atau proventriculus, lambung pengunyah atau empedal, usus halus, usus besar, dan kloaka. Tetapi pada kelompok apes pemakan daging tidak memiliki empedal atau lambung pengunyah karena lambung pengunyah berfungsi untuk mencerna biji-bijian. Kali ini kita akan membahas proses pencernaan pada kelompok apes pemakan biji-bijian. Hewan yang termasuk dalam kelas apes, misalnya ayam, akan mengambil makanannya dengan paruh. Kemudian makanan akan masuk ke rongga mulut, lalu langsung melewati kerongkongan dan kemudian menuju tembolok. Makanan akan disimpan sementara di tembolok apabila lambung penuh dengan makanan. Setelah lambung makanan dari tembolok akan menuju lambung kelenjar atau proventriculus. Di lambung kelenjar terjadi pencernaan kimiawi dengan enzim pencernaan yang disekresi oleh dinding lambung kelenjar. Setelah itu, makanan akan masuk ke empedal atau lambung pengunyah. Di dalam lambung, makanan akan mengalami pencernaan secara mekanik oleh otot-otot lambung yang dibantu kerikil atau batu yang ditelan bersamaan dengan makanan. Kemudian, makanan akan menuju ke usus halus untuk dicerna lagi dengan enzim yang disekresikan dari pankreas dan empedu, sehingga diperoleh sari-sari makanan yang akan diserap oleh dinding usus dan akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Sisa-sisa makanan akan masuk ke usus besar untuk diserap lainnya. Kemudian sisa makanan akan dibuang keluar tubuh melalui kloaka, yaitu mamalia. Hewan yang termasuk dalam kelas mamalia, baik kelompok herbivora, karnivora, dan omnivora pada umumnya memiliki sistem pencernaan yang sama. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi masing-masing kelompok hewan tersebut. Perbedaan pertama yaitu gigi. Perbedaan ini sangat terlihat pada hewan karnivora dan herbivora. Kelompok hewan karnivora memiliki taring yang tajam dengan geraham yang bergerigi. Gigi-gigi yang
tajam ini berfungsi untuk mengoyak daging mangsanya, sedangkan pada hewan dalam kelompok herbivora memiliki gigi geraham yang datar dan lebar. Gigi ini berfungsi untuk mengunyah dan menghancurkan dedaunan yang dimakan. Selain itu, gigi taring pada herbivora tidak berkembang. Bahkan ada beberapa herbivora yang tidak memiliki gigi taring, misalnya sapi. Perbedaan selanjutnya ada pada struktur lambung pada beberapa herbivora, terutama hewan mamalia, bia atau subordo ruminansia seperti rusa, domba, dan sapi yang memiliki lambung poligastrik. Lambung poligastrik memiliki 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ruangan ini memungkinkan pencernaan makanan yang lebih sempurna, sedangkan pada hewan karnivora dan omnivora serta beberapa hewan herbivora seperti kelinci, kuda yang memiliki lambung monogastrik, yaitu hanya memiliki 1 ruang. Sekarang kita akan memfokuskan pada pembahasan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia, misalnya pada sapi. Pada sistem pencernaan sapi atau hewan ruminansia lainnya terdiri atas mulut, kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, dan obamasum, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sapi akan mengunyah makanannya, sekedar untuk memotong makanan menjadi lebih kecil serta dicampur dengan air ludah yang tidak mengandung enzim. Setelah dikunyah, makanan akan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Makanan dari kerongkongan akan masuk ke rumen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi makanan yang ditelan. Di dalam rumen terjadi pencernaan protein polisakarida dan fermentasi selulosa oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh jutaan mikroba seperti bakteri dan jenis protozoa tertentu. Dari fermentasi selulosa, mikroba akan mendapatkan gula dan sapi akan mendapatkan asam lemak. Asam lemak inilah yang akan menjadi bahan dasar pembentukan. Selain itu, juga terdapat protein dari mikroba yang ikut masuk ke abomasum. Dan usus protein ini digunakan untuk cadangan energi sehingga lemak tidak digunakan dan tetap tertimbun di otot tubuh. Karena itu, meskipun sapi hanya memakan rumput-rumputan, tapi tetap saja memiliki lemak dan makanan akan diteruskan. Dan di tempat inilah makanan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kasar yang disebut dengan bolus. Bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Dari mulut, makanan akan ditelan kembali untuk diteruskan ke omasum. Di dalam omasum terdapat kelenjar pencernaan yang memproduksi enzim yang akan bercampur dengan bolus. Akhirnya, bolus akan diteruskan yaitu perut yang sebenarnya. Dan di tempat inilah masih terjadi proses pencernaan bolus secara kimiawi oleh enzim. Makanan yang dicerna di abomasum akan diteruskan ke usus halus. Di usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan, sehingga sisa makanan yang tidak diserap usus besar setelah mengalami penyerapan air. Sisa-sisa makanan berupa ampas akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan invertebrata. Yang pertama itu ada filum Porifera. Porifera merupakan hewan pemakan suspensi, yaitu memakan makanan yang terlarut dalam air. Porifera tidak memiliki sistem pencernaan. Pencernaan berlangsung secara intraseluler. Makanan terjerat bersama air yang melewati pori-pori atau ostia. Pada tubuh Porifera memasuki rongga yang disebut dengan osculum. Pergerakan flagel sel koanosit yang menyusun lapisan dalam rongga osculum memicu gelombang arus sehingga akan menarik suspensi ke dalam sel. Suspensi yang terjerat ini kemudian akan difagosit oleh koanosit dan akan dihancurkan dengan bantuan lisosom yang mengandung enzim hidrolitik atau penghancur. Nutrisi ini akan diedarkan ke seluruh tubuh Porifera melalui sel amoebosit. Yang kedua ada filum Coelenterata. Tak jauh berbeda dengan Porifera, pencernaan pada Coelenterata berlangsung secara ekstraseluler dan intraseluler. Secara ekstraseluler, filum ini memiliki sistem pencernaan yang paling sederhana, yaitu berupa rongga gastrovaskular, sehingga
Sistem ini dilengkapi dengan satu lubang yang berfungsi sebagai mulut sekaligus anus. Colenterata menangkap mangsanya dengan tentakel beracunnya, kemudian memasukkannya ke dalam mulut. Mulut yang juga anus akan menutup dan sel kelenjar dalam dinding gastrovaskular mensekresikan enzim pencernaan yang akan membantu memecah makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Sel-sel penyusun dinding gastrovaskular lainnya akan memfagosit partikel makanan dan mencernanya secara intraseluler, seperti yang terjadi pada Porifera. Kemudian, mulut atau anus akan membuka untuk membuang sisa makanan dan mempersiapkan untuk makanan yang baru. Baiklah, selanjutnya yaitu filum Platyhelminthes. Contohnya pada cacing pipih. Cacing pipih memiliki sistem pencernaan yang paling sederhana dibanding dengan cacing lainnya. Pada Platyhelminthes, sistem pencernaan berupa rongga gastrovaskular seperti pada Colenterata. Mulut yang juga berperan sebagai anus terletak di permukaan bawah tubuh cacing pipih akan mengambil makanan dengan dibantu oleh faring. Faring akan menghisap makanan dan memasukkannya ke dalam rongga gastrovaskular. Rongga gastrovaskular pada cacing pipih memiliki bentuk seperti tangga. Hal ini berguna untuk memperluas wilayah penyerapan nutrisi. Enzim pencernaan dari sel-sel gastrodermis akan mencerna makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Kemudian partikel makanan akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan sisa makanan akan dibuang lewat anus atau mulut. Selanjutnya, Nemathelminthes, yaitu cacing yang memiliki pencernaan yang terdiri dari mulut, lambung, usus, dan anus. Penyerapan nutrisi terjadi di usus dan akan diedarkan ke seluruh tubuh dengan bantuan cairan tubuh atau pseudocelom. Pada selanjutnya yaitu golongan Annelida atau cacing tanah, memiliki sistem pencernaan yang lebih kompleks. Makanan akan masuk ke dalam mulut, lalu menuju faring, esofagus dan akan disimpan untuk sementara di tembolok. Makanan dari tembolok akan dilanjutkan ke empedal untuk dicerna secara mekanik dengan bantuan pasir atau kerikil kecil. Pencernaan akan berlanjut di usus dengan bantuan enzim, kemudian akan diserap ke dalam tubuh. Usus Annelida mengalami pelipatan atau diplosol yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan nutrisi. Sisa makanan akan diteruskan menuju anus untuk dibuang. Selanjutnya yaitu filum Mollusca. Mollusca sudah memiliki sistem pencernaan yang lengkap yang terdiri dari mulut, lambung, usus, dan anus. Beberapa mollusca memiliki gigi radula pada mulutnya yang berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam lambung yang akan dicerna secara kimiawi dengan enzim-enzim pencernaan dari kelenjar pencernaan di dalam lambung. Kemudian, makanan akan diteruskan ke usus untuk diserap. Sisa makanan akan dibuang lewat anus. Selanjutnya yaitu filum Arthropoda. Pencernaan pada Arthropoda terjadi secara ekstraseluler. Arthropoda memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Sistem pencernaan pada filum Arthropoda bervariasi tergantung pada cara makannya. Pada umumnya, sistem pencernaan pada Arthropoda dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian depan terdiri dari mulut dan esofagus, bagian tengah terdiri dari lambung dan usus, bagian belakang terdiri dari rektum dan anus. Mulut dilengkapi dengan sepasang rahang atas yang berfungsi untuk pengecap dan membantu mengunyah. Kemudian makanan akan diteruskan ke esofagus dan disimpan di tembolok. Selanjutnya, makanan akan dicerna di bagian usus tengah dengan bantuan enzim dari kelenjar pencernaan dan unsur-unsur nutrisi akan diserap melalui usus. Sisa makanan kemudian diteruskan melalui anus. Selanjutnya yaitu filum Echinodermata. Filum ini memiliki sistem yang lengkap seperti pada mollusca. Makanan yang masuk lewat mulut yang terletak di permukaan bawah tubuh. Kemudian dilanjutkan ke lambung yang dilengkapi dengan kelenjar pencernaan yang mensekresikan enzim pencernaan.
Makanan akan dicerna secara kimiawi dengan enzim ini dan akan diserap di usus. Usus Echinodermata memiliki ukuran yang bervariasi tergantung pada spesiesnya. Sisa makanan akan dibuang lewat anus yang ada di permukaan tubuh atas hewan tersebut. Baiklah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.